Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Fajruddin dengan NIDN 0416079401. Saya merupakan dosen tetap pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat sertifikasi dosen di tahun 2026. Video ini juga sebagai bentuk bukti unjuk kinerja dalam bentuk praktek simulasi yang mencerminkan proses pembelajaran sehari-hari yang saya lakukan. Pada video kali ini, saya akan mengajar mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra SD. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Prodi PGSD pada semester 3 dengan bobot SKS 2. Mata kuliah ini memberikan pembekalan secara konseptual dan pedagogis melalui kegiatan pengalaman bersastra berupa apresiasi sastra, ekspresi sastra, dan kegiatan telaah sastra di tingkat sekolah dasar. Untuk capaian pembelajaran lulusan, 1. Mampu menguasai konten keilmuan di sekolah dasar. 2. Mampu menguasai konsep pendidikan, pembelajaran, penilaian, dan teknologi pembelajaran di sekolah dasar. 3. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar. 4. Bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian, pada capaian pembelajaran mata kuliah ini, 1. Mahasiswa mampu memahami pengantar, desain teori dan apresiasi sastra serta mampu menganalisis hubungan sastra, apresiasi sastra dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan, mengklasifikasikan hakikat dan jenis-jenis sastra anak, puisi, drama, prosa. Kemudian, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, serta memahami dan menganalisis pendekatan dan metode apresiasi sastra, hakikat sastra. 3. Mahasiswa mampu menganalisis kreativitas guru dalam mengembangkan bahan ajar sastra anak berbasis kearifan lokal, khususnya kebudayaan Banten. Kemudian, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran sastra di sekolah dasar. 4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pembelajaran sastra anak dalam praktek apresiasi sastra anak. Contohnya pagelaran karya sastra. Untuk bahan kajian pada mata kuliah ini, pertama ada pengantar desain teori dan apresiasi sastra. 2. Hubungan sastra, apresiasi sastra dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. 3. Hakikat dan jenis-jenis sastra anak, puisi, drama, dan prosa. 4. Unsur intrinsik, ekstrinsik karya sastra. 5. Sastra anak sebagai media pembelajaran. 6. Pendekatan dan metode apresiasi sastra. 7. Cerita rakyat dan dongeng dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar. 8. Fabel dan legenda dalam pembelajaran sastra di sekolah dasar. 9. Media dan teknik penyajian sastra di sekolah dasar. 10. Puisi anak, membaca, menulis, dan mengapresiasi. 11. Kearifan lokal kebudayaan Banten dalam sastra anak. Delivery atau penyampaian materi dilakukan secara tatap muka. Kemudian jika ada kegiatan yang memang tertentu dan itu urgent, maka dilakukan kegiatan secara tatap maya menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, maupun asinkronus dan sinkronus menggunakan aplikasi Sepada Untirta. Referensi yang digunakan berupa buku, jurnal, maupun e-book. Kemudian strategi pembelajaran, model pembelajaran kontekstual teaching learning, yang mana pembelajaran yang menghubungkan materi, pembelajaran dengan dunia nyata dan berbasis masalah. Kemudian, model-model lain yang digunakan dalam proses pembelajaran ada inquiry learning, discovery learning, kemudian project based learning. Selain itu, ada diskusi dan tanya jawab interaktif secara sinkronus maupun asinkronus. Kemudian ada metode demonstrasi untuk penilaian atau presentasi assessment. Pertama, aktivitas partisipasi sebanyak 15%, project 40%, tugas 25%, UTS 20%. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Hari ini kita akan membahas mengenai hakikat dan jenis-jenis sastra anak. Membahas nantinya mengenai puisi, drama, kemudian prosa. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai sastra ini. Ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita belajar mengenai apa? Saya Pak. Ya, silahkan. Minggu kemarin kita belajar tentang pembelajaran sastra di sekolah dasar Pak. Oke, baik ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Fahmi. Nah, selanjutnya pada perkuliahan hari ini
capaian pembelajaran yang harus kalian selesaikan. Pertama, mampu menjelaskan hakikat dan jenis-jenis sastra anak, khususnya puisi, drama, dan prosa. Kemudian yang kedua, mampu mengklasifikasikan hakikat dan jenis-jenis sastra anak. Baik, kita akan membahas mengenai pengertian sastra. Secara etimologi, ya, sastra berasal dari bahasa Sangsekerta, terdiri atas kata sas, kemudian yang artinya mengarahkan, memberi petunjuk atau instruksi, dan kata tra yang berarti alat atau sarana. Jadi sastra itu sebagai alat atau petunjuk untuk mengarahkan dalam proses bagaimana pembelajaran. Tetapi secara umumnya sastra adalah sebuah karya sastra yang memang menggunakan bahasa sebagai media dalam penyampaian gambaran kehidupan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian di slide kedua membahas mengenai sastra menurut para ahli. Pertama, menurut Gunawan Muhammad, bahwa sastra adalah sarana untuk menyampaikan gagasan dan kritik secara tidak langsung yang tak puas dengan keadaan. Ya, jadi itu menurut pendapat ahli ya. Nah, kemudian dari teman-teman ada yang mau menyimpulkan? Silahkan. Ya, silahkan, Tasya. Kalau menurut saya, sastra itu sebuah pemikiran yang ingin kita sampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan dengan bahasa yang indah. Oke, baik ya. Sangat-sangat tepat tadi pernyataan dari Tasya. Tepuk tangan buat Tasya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai sastra anak. Teman-teman semua di sini tentunya sudah mengalami atau sudah membaca atau sudah pernah mendengarkan mengenai sastra anak. Nah, apa itu sastra anak? Kalau menurut Krisandi, sastra anak adalah sebuah karya yang memang berangkat dari sudut pandang anak, yang mana disajikan sesuai dengan kemampuan emosional, kemudian bagaimana sesuai dengan kemampuan intelektual, atau yang biasanya kita sebut dengan bagaimana perkembangan si peserta didik tersebut. Kemudian sastra anak juga memiliki yang namanya karakteristik. Pertama, dari segi kebahasaan. Bahasanya adalah bahasa yang sederhana. Kemudian konkret. Maksud konkret adalah sesuai dengan lingkungan yang ada pada anak. Kemudian yang kedua, gayanya komunikatif dan repetisi. Nah, maksudnya adalah kata yang digunakan itu biasanya berhubungan dengan pengulangan kata. Contohnya, potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa, dasa 4 kali. Nah, di situ ada yang namanya pengulangan. Dari rimanya, kemudian dari nadanya. Kemudian yang ketiga, didukung ilustrasi yang menarik. Nah, dalam sastra anak selalu ada gambar sebagai tambahan. Kenapa? Agar anak itu tertarik dan mudah memahami. Kemudian yang keempat, fungsi hiburan dan didaktis. Nah, maksudnya di sini adalah itu salah satu bentuk bagaimana dalam proses pembelajarannya sastra anak juga ada hiburannya. Ada tadi dengan cara bernyanyi atau dengan tepuk tangan. Kemudian misalkan dia maju ke depan, yang lainnya misalkan memberikan aplaus atau misalkan bernyanyi bersama-sama. Kemudian yang kelima, mengembangkan jati diri dan imajinasi. Jadi banyak anak yang memang khususnya di daerah-daerah yang memang atau di kota yang memang belum, contoh misalkan begini, ada kasus ada satu anak yang belum pernah melihat gunung sama sekali secara langsung. Nah, maka ketika kita membahas tentang sastra anak, di situ membahas tentang bagaimana tentang gunung, tentang laut misalkan, tentang bintang, bulan. Secara tidak langsung mereka di situ ada daya nalar, imajinasi, kemudian biasanya ada bagaimana pembentukan karakter. Kemudian yang keenam, penulis harus turun menjadi anak. Nah, jadi dalam kesusastraan semua penulis itu kan harus ada yang namanya penjiwaan. Maka ketika kita menulis sastra anak, kita harus memposisikan diri kita sebagai anak, bukan sebagai orang dewasa.
Ya, baik. Selanjutnya membahas mengenai tujuan sastra anak. Nah, menurut Lubis dan Ekawati menyatakan bahwa sastra anak itu sangat penting ya bagi dunia pendidikan anak, karena di situ ada proses pengembangan dimensi intelektual, sosial, kemudian moral, kemudian setelah itu ada emosional, selanjutnya ada nilai-nilai tentang kemanusiaan. Nah, di sastra itu kan selalu ada yang namanya amanat. Kemudian ada penokohan tadi itu. Selanjutnya yaitu fungsi sastra bagi anak, khususnya untuk perkembangan. Nah, pertama ada fungsi yang namanya rekreatif, kedua ada didaktif. Hampir sama dengan yang tadi, bahwasanya secara rekreatif fungsi sastra adalah bagaimana sebagai bentuk hiburan, kemudian sebagai bentuk imajinasi bagi seorang anak. Kemudian ada pembelajaran, tadi ya ada bagaimana mengenai nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan. Kemudian ada yang memang berbicara berbuat positif bagi anak. Selanjutnya membahas mengenai jenis-jenis sastra anak. Ada 3. Pertama adalah puisi. Kedua, ketiga. Pertama, apa itu puisi? Silakan acungkan tangan. Oke, silakan. Jadi, puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa yang singkat, padat, indah, dan bermakna. Oke, tepuk tangan untuk Milda. Kemudian yang kedua, drama. Ada yang tahu drama itu apa? Ya, silakan. Nah, kalau misalnya drama itu karya sastra yang menceritakan kehidupan sehari-hari melalui dialog dan biasanya dipentaskan di atas panggung, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Feli. Terima kasih, Feli. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah prosa. Silakan, acungkan tangan. Nah, selanjutnya ada prosa. Prosa itu merupakan karya sastra yang berbentuk naratif atau cerita. Jadi dia berbentuk sebagai paragraf-paragraf. Nah, kalau prosa ini juga dia tidak ada irama, rama, dan juga dia berbaris, Bapak. Oke, terima kasih untuk Aida, tepuk tangan. Baik, kita akan membahas mengenai pertama adalah puisi. Jadi, puisi adalah karya sastra yang mengutamakan keindahan. Keindahannya berupa kata-kata, kemudian secara lisan maupun tulisan. Jadi bagaimana puisi itu sebuah kata-kata yang memang secara pemilihan diksi tersusun secara indah. Tetapi puisi pada anak jelas berbeda dengan puisi orang dewasa. Nah, selanjutnya kita membahas struktur puisi, kemudian ada contoh puisi anak. Pertama ada struktur fisik puisi. Puisi itu terdiri dari ada diksi. Diksi apa? Kata. Biasanya pilihan-pilihan kata. Kemudian yang kedua tipografi. Apa tipografi? Tipografi apa? Yang kedua. Tipografi itu biasanya berhubungan dengan yang namanya tata letak. Jadi kalau ada diksi harus ada letaknya. Apakah misalkan polanya dengan 4 baris, 2 baris, atau komanya di mana, titiknya di mana, tanda tanyanya di mana. Kemudian dengan rima. Rima itu biasanya pengulangan dari suaranya, dari hurufnya, dari katanya. Kemudian imaji atau citraan. Itu berbicara bagaimana si tulisan tersebut memiliki sebuah pencitraan dari sebuah keadaan atau penggambaran sebuah bentuk benda atau hewan. Kemudian ada majas atau gaya bahasa. Nah, ini yang disebut personifikasinya di sini nih, majasnya. Apakah hiperbola? Kemudian apa lagi? Metafora. Itu digunakan, dilebih-lebihkan. Tetapi dalam puisi anak biasanya tidak dilebih-lebihkan, hanya untuk puisi orang dewasa. Oke, selanjutnya ada contoh puisi anak. Baik, silakan siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan puisi tentang kelinci kecilku. Silakan ya. Saya, Pak. Ya, silakan Laras maju ke depan. Ya, tepuk tangan buat Laras. Ya.
Ya, jadi di sini saya akan membacakan contoh puisi anak, yaitu yang berjudul Kelinci Kecilku. Telingamu panjang melambai-lambai, melompat-lompat di rumput hijau. Bulumu putih selembut kapas, membuat hatiku selalu senang. Setiap hari ku beri makan wortel segar di dalam taman. Janganlah pergi jauh-jauh, kelinciku yang lucu dan patuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Farah. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada Nuri, apa isi dari puisi tentang kelinci kecilku ini? Menceritakan apa si puisi ini? Ya, jadi puisi tentang kelinci kecilku ini menceritakan tentang karakteristik yang dimiliki oleh kelinci, mulai dari telinganya, cara dia melompat, bulu, hingga makanan kesukaan. Oke, tepuk tangan untuk Nuri. Jadi betul ya, ini menceritakan tentang bagaimana si kelinci tersebut sedang melakukan sebuah kegiatan. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini ada puisi orang dewasa ya. Contoh puisi untuk orang dewasa. Contohnya adalah dari puisinya Bapak Sapardi Djoko Darmono mengenai hujan di bulan Juni. Walaupun sudah Juli, tapi tetap Juni. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai drama. Drama adalah karya sastra yang menghidupkan cerita melalui interaksi dialog. Kemudian memperoleh makna yang lebih utuh ketika dipentaskan. Ini adalah contoh jenis-jenis drama. Di sini pertama ada berdasarkan jumlahnya, ada dialog, monolog. Kalau dialog itu biasanya lebih dari 2 orang kalau dialog. Kemudian kalau monolog pasti 1 orang. Kemudian berdasarkan kuantitas pementasan. Ada drama pendek, ada drama yang panjang. Selain itu ada berdasarkan alur peristiwa dan akhir cerita. Nah, kalau berbicara alur cerita biasanya alur peristiwa ya, biasanya itu dia pakainya alur maju, alur mundur, atau maju dan mundur. Kemudian peristiwanya apakah tentang cerita rakyat, cerita misalkan bangsawan, cerita hewan, itu. Selain itu ada berdasarkan bentuknya, ada drama musikal tuh yang biasa kita tonton secara langsung kalau musikal. Kan di kampus kita juga sering tuh biasanya ada jurusan seni ya, yang biasanya kalau UAS atau UKM Cafe Ide biasanya tuh. Itu drama musikal. Kemudian ada drama pendidikan. Nah, ini biasanya kalau drama pendidikan di SD tuh ketika ini ya apa? Kelulusan ya, kelulusan kelas 6 itu biasanya ada tuh drama pendidikan. Kemudian ada drama boneka. Nah, kalau drama boneka itu biasanya ada di setiap pembelajaran bahasa Indonesia biasanya, atau ada di hari-hari literasi untuk drama boneka. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh teks naskah dari drama Serigala yang Sakit Gigi. Ini contohnya saja. Kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah prosa. Ya. Jadi prosa adalah salah satu bentuk karya sastra yang memiliki penulisan secara fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Coba. Karena bebas, betul. Tapi tetap ada aturannya biasanya. Fleksibel itu kan belum tentu bebas. Tetap ada aturannya. Nah, kemudian prosa juga terbagi dalam prosa lama dan prosa baru. Baik, ini membahas mengenai ciri-ciri prosa dan jenis-jenis prosa anak. Di ciri-ciri prosa, kalau menurut Sugiyarti dan Andalas, ini hampir sama yang tadi saya sampaikan ya, bahwasanya berdasarkan bentuknya ada prosa tulis, cerpen, novel, kemudian ada prosa lisan. Struktur prosa ini hampir mirip sih kalau struktur prosa tuh dengan drama lah ya. Ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, kemudian ada amanat juga.
Jadi tidak jauh berbeda dengan drama secara strukturnya. Nah, ini adalah contoh prosa anak. Ada si kancil dan buaya. Ini kan yang sangat terkenal, kancil, buaya, kemudian kancil dengan apa lagi? Dengan petani, dengan harimau. Baik, ini adalah materi terakhir pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Ya, silakan. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang genre sastra anak dan Ya. juga menyebutkan bahwa genre sastra anak ini berbeda dengan sastra dewasa. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apa yang membedakan genre sastra anak dengan sastra dewasa? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Rizka atas pertanyaannya. Apa yang membedakan antara genre sastra anak ya dan orang dewasa? Pertama, itu dari sisi penonton, kemudian kedua dari segi kebahasaan. Yang mana pada sastra anak itu jelas berbeda, tontonannya untuk anak. Kemudian bahasa yang digunakan juga itu jelas berbeda. Bahasanya sederhana, tidak terlalu menggunakan majas ya atau diksi yang memang tinggi. Jadi kalau misalkan di sastra anak itu sederhana gitu, sesuai dengan kontekstual anak tersebut. Ada lagi? Silakan. Oh, cukup. Oh, Denti mau bertanya? Iya, Pak. Ya, silakan. Denti. Baik, izin bertanya. Tadi di dalam sastra anak sempat dijelaskan salah satunya ada unsur hiburan dan unsur didaktisme atau nilai pendidikan. Nah, pertanyaannya itu mengapa unsur didaktisme atau nilai pendidikan ini sangat kuat dalam sastra anak? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Denti. Ya, jadi kenapa unsur didaktisme atau pendidikan sangat tinggi dalam sastra anak? Karena dalam sastra anak itu tidak hanya menekankan pada hiburan saja, tetapi bagaimana penanaman nilai edukasi, karakter, moral, itu cenderung lebih ditinggikan daripada hal-hal yang memang sifatnya di luar itu. Jadi sastra anak ini memberikan pembelajaran bagi anak bagaimana kehidupan yang memang seharusnya dialami oleh anak itu, atau isi ceritanya itu harus mendukung mengenai moralitas kehidupan saat ini, kemudian bagaimana penanaman nilai-nilai budi pekerti, selain itu bagaimana penanaman emosional kepada si anak tersebut. Selanjutnya silakan, ada yang mau bertanya kembali? Saya, Pak. Oh ya, silakan Pak Hami. Bapak, saya ingin bertanya, mengapa fabel menjadi salah satu jenis prosa yang paling disukai dan efektif untuk anak-anak, Pak? Ya baik, terima kasih Pak Hami atas pertanyaannya. Kenapa cerita hewan itu lebih menarik? Karena dalam sastra mengenai hewan itu ada yang namanya teknik personifikasi. Nah, hal tersebut itu sangat menarik bagi siswa karena di sana anak itu dituntut untuk berimajinasi hingga pesan moral mudah dipahami tanpa merasa digurui. Seperti itu, Pak Hami. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Tepuk tangan buat yang bertanya. Jadi, terima kasih kepada yang bertanya. Ada yang masih mau bertanya lagi? Cukup? Jika sudah cukup, selanjutnya karena tidak ada pertanyaan, yaitu ada tugas buat teman-teman untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman di materi hari ini. Silakan dibuat kelompok sebanyak 4 kelompok. Kemudian nanti di sini kita tugasnya membuat peta konsep. Jadi harus meliputi mengenai definisi, ciri-ciri, unsur, dan contoh-contoh karya sastra anak. Silakan dibuat kelompok, kemudian dikerjakan. Oke, baik. Karena tugas sudah selesai, jadi selanjutnya kita presentasi. Setiap kelompok silahkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Silahkan kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan kelompok 1 maju.
Ya, tepuk tangan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait genre sastra yang di mana genre sastra terbagi menjadi 3, yaitu ada puisi, drama, dan prosa. Nah, yang pertama ada puisi. Puisi merupakan karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair melalui bahasa yang indah. Lalu selanjutnya ada drama. Drama merupakan gambaran kehidupan melalui dialog dan diadakan untuk pentas gitu. Terus yang terakhir ada prosa. Prosa merupakan karya sastra yang berbentuk narasi yang ditampilkan secara paragraf, tidak adanya irama, rima, dan juga bentuknya berbaris. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Silakan. Oke. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ciri-ciri terkait puisi, drama, dan juga prosa. Jadi, di puisi itu ciri-cirinya itu yaitu menggunakan diksi yang indah, memiliki rama dan juga irama, bersifat ekspresif, ditulis dalam lirik dan juga bait, mengandung makna dan juga kias. Cukup? Oke, terima kasih, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Ya, mulai ya, silakan Nuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mind mapping kami tentang mengenai genre sastra. Nah, di genre sastra ini ada unsur pembangun. Nah, unsur pembangun dari puisi ini terdapat unsur fisik. Yang pertama itu ada diksi, terus rima, tipografi, imajinasi, dan majas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silahkan. Kelompok 4. Maju. Oke, silahkan dijelaskan untuk kelompok 4. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 sekaligus kelompok terakhir akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari genre sastra yang sudah kita diskusikan. Yang pertama itu ada puisi. Jenis-jenisnya itu ada lagu anak, terus ada limerik, haiku, terus ada akrostik, puisi konkret, dan aliterasi dan onomatopora. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 4 ya, kelompok terakhir. Ya, silakan duduk kembali. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman semua perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan ya. Tadi sudah sangat bagus sekali apa yang sudah dipresentasikan terkait pemahaman materi hari ini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Dari teman-teman yang belum dipahami, silakan. Tidak ada pertanyaan ya? Cukup berarti. Baik ya, jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran sastra pada hakikatnya merupakan upaya untuk menanamkan rasa peka kepada siswa terhadap cita rasa sastra. Sastra anak merupakan media literasi dan edukasi yang sangat esensial melalui genre prosa, puisi, dan drama yang dikemas sesuai dengan dunia anak. Sastra tidak sekedar memberikan kesenangan secara estetis, melainkan menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter dan pengasasan, serta daya imajinasi, pembangunan kompetensi kognitif dan sosial bagi anak secara holistik. Baik teman-teman semua, semoga apa yang sudah dipelajari hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Saya pamit undur diri. Jangan lupa sering-sering baca novel. Ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.